Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita ingat itu semua yang terjadi di muka bumi ini dan di langit adalah atas izin Allah. Itu kunci. Kunci itu dulu pegang. Kemudian kenapa dia bisa menjadi tahu bahwa itu akan terjadi? Ingat, orang tersebut punya ilmu, punya jin di dalam tubuhnya, ya. Nah, oleh Allah Ta'ala, Allah mengizinkan malaikatnya untuk menyurupi ilmunya orang tersebut. Menyurupi, boleh saya ceritakan secara real. Menyurupi ilmunya orang tersebut, menyurupi jin tersebut. Dari jin itu ngomong. Jin itu sendiri kayak kesurupan ngomong pada orangnya, pada empunya. Pada siapa, entah laki, entah perempuan, entah kurus, entah gendut, nggak tahu saya, ya. Intinya adalah malaikat itu nyurupin istilahnya. Ini malaikat ditugaskan benar oleh Allah Ta'ala. Nah, mimpinya orang itu dibilang, atau kedengaran orang itu dibilang ke media massa. Kayak umum lah gitu ya. Kalau umum, entah itu TV, entah TV itu sendiri juga percaya dengan ramalan, atau TV untuk meramalkan apa aja, terserah itu, ya. Ketika peramal-peramal penasehat dari Fir'aun meramalkan bahwa ada anak kecil yang akan lahir tahun ini dan dia akan merampas mahkota Fir'aun. Bukankah itu terjadi? Ya. Dari mana peramal itu dapat? Dari bisikan setan. Rata-rata peramal itu berteman dengan jin, dengan setan. Coba ikuti track recordnya. Pasti nanti dia bersemedi di gunung ini, di pohon ini, kenal dengan hantu ini, dengan setan ini. Rata-rata mereka berteman dengan jin, dengan hantu, dengan setan semuanya. Afan Buya, izin bertanya. Kita pernah mendengar bahwasanya sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, iblis sebelum apa? Sebelum Nabi Muhammad lahir, iblis bisa mengintip catatan-catatan takdir di Lauh Mahfud, Buya. Tapi setelah Nabi Muhammad lahir, pintu untuk menuju Lauh Mahfud tersebut tertutup. Apakah itu benar, Buya? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun masalah curian iblis disebutkan, dan itu akan berlaku kapan saja. Dan itu akan menjadi tetap ada sampai hari kiamat. Curian-curian intipan iblis itu adalah biasanya dilakukan oleh kuhan, dukun-dukun. Dia berkomunikasi dengan iblis, ada curian-curian berita langit. Artinya adalah membicarakan hal-hal yang betul terjadi atas dasar itu, para juru-juru ramal itu. Mereka berkomunikasi dengan iblis. Jadi sebelum Nabi Muhammad dan setelah Nabi Muhammad tetap saja itu ada. Jadi tetap saja ada bahwasanya, makanya dukun-dukun masih ada juga sampai hari ini. Mereka urusannya adalah dengan jin-jin yang suka ngintip berita-berita langit. Maksudnya ya berita-berita yang seperti itu, khayal apa, ramalan-ramalan. Bisa saja itu berita diberitakan oleh iblis, oleh setan untuk merusak akidah orang-orang beriman. Jadi sampai setelah baginda Nabi Muhammad masih tetap ada dan itu akan tetap berjalan. Sampai hari ini pun buktinya juga masih ada, dukun-dukun masih tetap beraktivitas. Dukun itu ada berurusan dengan iblis, dengan setan. Yang kedua, warujuman lisyayatin. Di ayat yang sama, di surah Al-Mulk ayat 5, Allah sebutkan di situ, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelontar, alat merajam buat setan-setan. Yang dimaksud dengan setan-setan di sini adalah syayatinul jin. Setan-setan dari bangsa jin. Adapun setan-setan manusia, maka nggak mungkin dilempar dengan bintang-bintang tersebut. Tidak sampai kepada mereka. Ya sampai ke bumi kadangkala bintang-bintang yang jatuh. Adapun bintang-bintang, setan-setan dari bangsa jin, maka dialah yang berangkat untuk mencuri berita di langit. Di surat Al-Jin, Allah menceritakan tentang ungkapan para jin yang mereka masuk Islam kemudian. Mereka mengatakan di surat Al-Jin ayat 9, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Kata mereka, kita tuh dulu biasa duduk tuh. Biasa cari tempat nongkrong jin ini di langit sana. Mungkin di antara bintang-bintang mereka menyusun diri mereka naik ke sana. Untuk apa? Untuk mencuri-curi berita.
untuk nguping. Faman yastami'il an, adapun kalau sekarang masih ada yang nguping, yajid lahu syihaban rasada, maka akan mendapatkan lemparan bintang-bintang tersebut. Jadi ketika bintang jatuh, itu bisa jadi sedang melempar jin-jin yang mencuri berita. Dari mana kita tahu? Allah yang ngasih tahu. Kalau orang-orang yang belajar ilmu astrologi yang mereka memiliki teropong bintang, mereka melihat ada bintang jatuh, mamanya ini itu. Di dalam agama kita meyakini bahwa itu untuk melontar jin-jin yang sedang nguping di sana, yang sedang menyadap berita-berita yang ada di langit. Setelah Nabi SAW diutus, tidak mungkin lagi ada berita yang tercuri. Jadi ada 3 kondisi. Kondisi pertama, sebelum Nabi diutus. Sebelum Nabi diutus, banyak jin-jin mencuri kabar dari langit. Oleh karena kita dapati mungkin 1000-2000 tahun yang lalu ada pujangga yang meramal, ada dukun yang meramal. Mungkin ramalan mereka benar. Karena dulu memang langit tidak dijaga. Jadi Allah biarkan banyak peramal-peramal yang mencuri berita dan mungkin ramalan-ramalan mereka benar. Karena mereka mendengar berita dari langit. Ketika Nabi diutus, maka langit dijaga dengan ketat. Tidak mungkin ada satu berita pun yang tercuri. Waktu Nabi ditanya tentang para dukun, kata Nabi, laisu bi syai', mereka itu tidak bisa apa-apa. Kata Nabi SAW. Jadi sudah tidak ada lagi berita yang bisa dicuri. Setelah Nabi meninggal, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah setelah Nabi SAW meninggal, kembali lagi langit-langit bisa mengalami pencurian berita? Sebagian ulama mengatakan bisa, tapi sudah sangat sulit. Sebagian ulama mengatakan sudah sangat tidak bisa, tidak mungkin. Dukun enggak diberikan oleh Allah yang demikian. Tukang ramal juga tidak diberikan yang demikian. Taib, terkadang mereka benar ya Ustaz. Disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya mereka berta'awun, bekerja sama dengan setan untuk mencuri pendengaran dari langit. Kalau sudah menemui, sudah mencuri, meskipun hanya satu kalimat, setengah kalimat, mereka langsung lemparkan kepada setan yang ada di bawahnya. Kemudian yang di bawahnya dilemparkan kepada bawahnya dan seterusnya sampai ya bisa kepada dukun dan tukang ramal tadi. Kemudian di sana ada bintang yang Allah ciptakan untuk melempar setan-setan tersebut. Ada di antara mereka bisa menyampaikan kabar tadi kepada tukang ramal dan juga dukun sebelum terkena lemparan bintang. Karena Allah menciptakan bintang, di antaranya adalah rujuman lisyayatin, untuk melemparkan kepada setan-setan tersebut. Dan yang mereka bawa hanyalah sedikit dari apa yang mereka curi. Dari sinilah menjadi modal bagi dukun tadi untuk mengelabui manusia dan membohongi manusia. Ya, dari satu kabar berita yang dia curi, kemudian ditambahi dengan 100 kedustaan. Manusia, ya karena kebodohan mereka, dengan sebab satu berita yang benar yang pernah dikabarkan oleh dukun tadi, akhirnya dia menganggap bahwasanya dukun tadi mengetahui perkara yang gaib seluruhnya. Kemudian setelahnya Rasulullah mengatakan la ya'lamul ghaiba illallah, tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dan dia adalah hadis yang hasan.